Kenapa ya konten kreator prank tuh pasti ada aja yang nggak beres? Terus sekarang dari TikTok lagi. Selamat datang lagi di Seputar Internet, dan kali ini kita akan ngebahas TikToker prankster yang ditangkap polisi. Definisi dari prank adalah ngerjain orang, dan konten prank ini bukan konten yang baru. Dari tahun 2010-an juga udah ada. Bahkan dari sebelum era internet kita udah tahu banyak acara-acara di TV yang isinya itu prank, seperti Just for Love, yang ngerjain orang, terus orangnya panik, terus orangnya ketawa. Ada juga spontan, ngerjain orang, orangnya kaget, terus orangnya ketawa. Ya bahkan kita sendiri pun juga pasti pernah ngeprank teman kita sendiri, saudara kita sendiri, atau bahkan orang tua gitu. Tapi kita tahu batas wajarnya, batas ngeprank yang memang sudah seharusnya bisa terjamah sama banyak otak di sekitaran kita. Yang ngeprank ada guru langsung pada rapi, katanya nggak ada. Gue nitip helm ya, pas nyampe helmnya lupa, tapi bohong. It's a prank, memang ngerjain orang tapi tidak sampai bikin orang lain dirugikan. Tapi kalau lu ngeprank dan ngerugiin orang dan bahkan sampai ditangkap polisi, kira-kira itu masih prank apa enggak? Beberapa tahun yang lalu beberapa prankster di YouTube pun sempat ditangkap polisi karena prank-pranknya ini benar-benar udah mengganggu. Orang lagi bawa tray habis dari makanan-makanan fast food gitu, terus ditebalikin, prank. Pura-pura jadi orang aneh, terus naruh briefcase yang entah apa itu, terus lari gitu karena dikiranya itu mengandung bahan peledak. Ya udah kelewatan batas lah jelas, dan itu semua dilakuin demi konten, traffic, subscriber, followers, demi numbers. Makanya beberapa tahun ke belakang sebelum TikTok mengerajai dunia internet, YouTube itu pernah rame dengan prankster yang fake. Jadi bikin prank yang bohongan gitu. Misalnya kayak lempar anjing sampai pacar gue nangis, ternyata pacarnya acting nangis dan pacar udah tahu itu bukan anjing tapi itu boneka anjing. Ngerjain satu keluarga bawa ke Disneyland tapi ternyata dibawa ke padang pasir, terus keluarga nangis-nangis marah-marah gitu, terus dia jadi ada drama gitu, terus orang-orang kesel sama dia tapi ternyata itu adalah fake prank. Keluarga juga tahu kalau itu cuma bohongan, mereka dibayar untuk acting dan lain-lain. Ada juga fake prank yang sempat terkenal di YouTube, itu gue lupa nama konten kreatornya siapa. Pranknya tuh selalu sama cewek-cewek yang cantik, seksi, yang kayak selalu appealing gitu di mata penonton cowok. Pranknya tuh nggak jauh-jauh dari sweet, kalau kalah lu gue cium gitu, terus semua ceweknya selalu kalah gitu, kayak wow. Ada yang pernah bawa anak gitu ceweknya, dan ini peringatan ya, ini fake prank, jadi ini nggak bener. Jadi ceritanya dia ibu-ibu muda sama anak gitu. Aku sweet sama kamu ya, kalau aku menang aku cium makmu di depan lu, wahai bocil gitu. It's a fake prank tapi ya, jadi ya gue nggak suka fake prank, dan gue harap kalian juga nggak suka gitu. Ya intinya di call out lah dia sama berbagai macam orang, dan akhirnya dia kayaknya juga udah nggak di mana-mana ya, sempat terus bruk. Dan hadirlah TikTok, di mana TikTok juga mulai tumbuh kembang konten kreator prank, dan mereka pun mulai berkembang biak. Untungnya kali ini dia bukan dari Indonesia tapi dia dari Inggris. Namanya Mizzy, konten kreator prank yang pranknya ini wow, ini no way. Ini bukan prank yang light kayak spontan atau kita ngerjain temen. Ini bukan prank yang nyebelin dan merugikan orang kayak tahun-tahun sebelumnya di YouTube. Ini juga bukan fake prank. Ini menurut gua pure kriminal. Salah satu prank yang terkenal adalah dia itu ngelompatin orang tua gitu di jalan, kayak frog leap gitu loh, lompat kodok ke orang gitu. Ya mungkin nggak terlalu kejahatan dan kriminal lah, tapi ya jelas itu merugikan orang. Apalagi yang dia lompatin kodok itu orang tua gitu, bukan orang dalam fisik yang bagus gitu. Ya orang fisik yang bagus pun lu gituin juga marah gitu, dan bisa juga lu di charge assault atau baterai gitu, tergantung hukum di negara yang dia melakukan hal tersebut gitu. Ya oke lah, itu nggak berat-berat amat, kayak ya lah no, itu prank yang kasar yang ini, tapi ya nggak keren-keren amat. Oke, gua akan sebutin lagi kekacauan dia nyulik anjing orang. Ya orang tua tiba-tiba di taman bawa anjing, wah anjingnya lucu nih gitu, terus diambil dibawa kabur. Udah gitu ya, that's it, that's the prank, that's the content. Ya tapi anjingnya dibalikin lagi dan dia minta maaf, tapi ya tetap aja kayak bro, why? Dan yang paling fatal akhirnya, yang menurut gue ini udah nggak ada alasan lagi sih, yaitu adalah masuk rumah orang sebagai bentuk konten prank. Trespassing kalau bahasa kerennya gitu. Ya lu masuk aja ke rumah orang yang pintunya nggak dikunci, terus ya lu kayak ngerekam, terus ngobrol sama orang di dalam rumah gitu, kayak what? Ya lu nggak maling, lu nggak mukul siapapun, lu nggak secara jelas merugikan siapapun di ruangan tersebut, but it's a crime. Itu adalah kejahatan. Untuk masuk rumah orang tanpa izin itu kejahatan. Mau lu sebodoh apapun bilang itu nggak ada kerugiannya, itu ada kerugiannya, dan jelas ada hukumnya, dan jelas melanggar hukum. Serius dia masuk rumah orang gitu aja dan bilang kayak ya halo gitu segala macam gitu, kayak what? Dan pemilik rumahnya langsung kayak manggil suaminya, terus kayak ini apa nih, kamu keluar gitu, kayak ya ribut lah. Ya seperti pada orang pada
pada umumnya gitu, ada orang asing masuk ke rumah kita gitu, apa yang kita lakukan? Menjamu dia, memberikan sertifikat rumah, ya atau marah dan mengusir. Woi, ngapain lu di rumah gua? Ngapain lu masuk-masuk? Walaupun lu nggak megang apapun, walaupun lu nggak ngambil barang apapun, lu masuk rumah orang tanpa izin ya diusir, itu wajar. Men, lu untung di UK, lu untung di Inggris anjir. Lu di Amerika masuk rumah orang tanpa izin. Itu prank terakhir lu. Gua nggak update ya sama peraturan hukum di Amerika, tapi di beberapa state di Amerika, terutama di daerah bawah, daerah selatan, daerah south, itu trespassing. Kalau lu trespassing ke rumah orang, lu nginjek halaman rumah orang, lu nginjek ruang tamu rumah orang tanpa izin, itu lu boleh correct me if I'm wrong. Tapi ya, I don't think itu hal yang tidak lumrah di Amerika. Gue rasa ngedor orang yang masuk rumah lu sembarangan, ya itu hal yang kayak basic prosedur ala Amerika sih. Tadi gue bilang dia nggak megang apapun, dia nggak ngambil barang apapun. Iya, itu maksud gue menjelasin bahwa ya memang dia tidak merugikan, tapi dia juga bertindak nggak sopan gitu. Duduk di kursi orang, ya masuk rumah orang aja udah nggak sopan gitu loh. What you expect dia untuk berlaku sopan dalam rumah? Ya tentu aja dia juga melakukan conversation yang nggak baik juga gitu loh. Dan tentu saja udah kelewatan lah. Akhirnya polisi datang lah dan nangkep lah. Dan yang gua bikin makin gedek sama orang ini adalah dia sok-sok filosofis, tau gak lo? Sok-sok movement, sok-sok punya semacam standar fundamental berpikir yang kuat, kokoh, dan logik untuk melakukan hal ini semua gitu. Dia nggak menyebut diri dia sebagai tiktokers atau prankster gitu. Dia menyebut diri dia sebagai inisiator dari sebuah kegiatan pergerakan yang namanya We Outside Movement. Menurut pemikiran filosofi dia gitu loh, bahwa orang-orang itu terlalu lama di internet gitu. Orang bebas melakukan apapun di internet gitu. Dan dia bilang, coba hal yang dilakukan di internet itu dilakukan di outside gitu, di luar rumah gitu, di luar internet gitu. Jadi menurut dia itu adalah sebuah pergerakan, sebuah tindakan filosofis, tindakan berpikir tingkat baru gitu. Ya basically orang miring teman-teman, gak ada hubungan ya, nggak ada bener-benernya gitu, kagak nyambung, kagak make sense. Dia ada interview sama Piers Morgan gitu dan lucu banget. Dia bilang bahwa yang dia lakuin ini memang salah tapi tidak kriminal gitu, karena ini bagian dari movement. Bro, besok-besok kita mau bikin movement namanya hentikan main Genshin gitu ya. Jadi kalau lu ada ngeliat orang main Genshin, lu tarik handphonenya terus lu banting ke lantai, lu injek sampai hancur handphonenya ya. Itu movement untuk menghentikan orang adiksi terhadap game-game gacha gitu ya. Oh, lu nggak bisa tangkap gua bro. Itu movement, itu pergerakan, itu adalah filosofi kebenaran. Itu menjadikan manusia-manusia prep. Enggak ya, jangan diikutin ya. Tadi tuh gua ngasih contoh goblok gitu ya. Ya walaupun banyak orang nggak suka Genshin, tapi nggak gitulah cara kita mengekspresikan ketidaksukaan kita ya. Handphone orang, properti orang, lu ngerebut properti orang dan ngancurin ya kriminal. Lu gantiin, lu rusak properti orang. Anda jangan bodoh ya, awas aja. Terus menurut dia selama dia minta maaf ya itu nggak jadi sebuah kesalahan. Aduh, nih kalau istilahnya ya bukan stupid people tuh jadi kasih panggung gitu ya. Ini stupid people berfilosofi gitu. Aduh, aneh banget anjir. Terus dia bahas apa lagi coba? Kasarnya dia bilang kayak gini. Oh, lu pada nyalahin gua karena warna kulit gua. Man, gimana dipakai race card loh. Itu istilahnya kalau kalian suka lihat di berbagai macam sudut barat Eropa, Amerika sana, kadang dibilang playing race card. Ini namanya playing race card gitu. Dia berusaha menggunakan kartu race dia, kartu rasial dia untuk melindungi dia dari kebodohan yang ia timbulkan sendiri. Lu pada marah sama gue gara-gara gue kulit hitam ya? Lu pada gak suka sama gue gara-gara gue kulit hitam ya? Oh, because I'm black? Enggak. Nggak bisa, nggak ada hubungannya. Siapapun, warna kulitnya apapun, rasnya apapun, dia mau entitas apapun masuk ke rumah orang, ngambil anjing orang, ngelompatin orang, dan tindakan-tindakan melawan hukum lainnya, itu ya lu salah. Mau warna kulit lu ungu, oranye, mau ras lu elf, dwarf, orc, ya lu melanggar hukum, lu merugikan orang lain. Walaupun ujung-ujungnya minta maaf bang, nggak ada, juga gitu. Lu kenapa sih lu pada pura-pura bego apa gimana gitu ya? Lakuin kesalahan nggak semuanya selesai dengan minta maaf. So ya dia melakukan ini untuk apa lagi kalau bukan untuk attention, untuk angka, untuk panggung, untuk afirmasi dari banyak orang, untuk perhatian dari banyak orang. Mau outside movement, inside movement, between inside outside movement, ya lu ngerugin orang lain, lu melanggar hukum, stop it, get some help. Mau filosofi lu apa, bawa di internet begini, bawa di itu segala macem, nggak ada hubungannya. Lu stres, lu butuh bantuan, lu ngerugin orang lain, lu mesti ditangkep, lu mesti dikoreksi. Gue nggak setuju bahwa konten kreator itu harus mendidik, harus memberikan nilai-nilai positif, value A, B, C, D. Gue nggak setuju. Dan video ini pun bukan untuk mendukung hal tersebut. Video ini kembali ke prinsip gue bahwa lu nggak perlu menjadi orang baik dulu, menjadi orang yang sangat-sangat bijaksana, berwibawa, berkarisma, dan lain-lain. Dalam dunia ini, terutama dunia internet, lu tuh jangan brengsek aja dulu. Itu deh, nggak usah jadi orang baik, nggak usah brengsek.
Dah, itu dulu. Kalau nggak ntar lama-lama jadi kayak orang ini kan, berkedok melakukan sebuah filosofi bijaksana, padahal mah brengsek. Gue nggak tahu apakah prankster Indonesia akhir-akhir ini ada yang kena kasus atau yang bikin kontennya mengarah-ngarah kayak gini. Kalau ada, atau mungkin udah kepikiran, stop, jangan lakuin, jangan lanjutin. Udah banyak banget prankster ya, konten kreator prankster di Amerika itu nggak sukses-sukses amat menurut gue. Karirnya udah selesai gitu loh. Seriously, sebut nama konten kreator prankster yang berhasil akan konten pranknya ya, bukan kontennya yang lain ya. Di Indonesia prankster David Bit. Tapi udah lebih sukses sekarang konten-konten yang non-pranknya. Nggak, poin gue adalah, udahlah lu kalau prank lu ngerugiin orang lain tuh udah stop. Gini loh, gue nggak anti juga sama konten prank. Bahkan gue suka sama konten prank yang kadang tuh yang malah in a cute way gitu. Kayak konten prank ngerjain pacar sendiri, konten prank ngerjain keluarga sendiri, yang juga nggak sampai yang gimana-gimana gitu. Konten prank suara kentut, konten prank lupa anniversary, yang ringan-ringan aja lah. Yang, ya, gue harus bahas secara filosofis, moralis, dan lain-lain gitu. Batasan wajarnya apa sih bang? Use your brain, ya. Use your brain. Apakah itu merugikan orang lain apa enggak? Apakah ini keterlaluan apa enggak? Use your brain. Tapi bang, kalau nggak kayak gini nggak dapat views, ya udah nggak usah dapat views. Lu masih hidup, lu masih bisa nafas, lu bisa mencari banyak konten yang lain. Contoh David Bit tuh, yang akhirnya bisa tetap membuat lu senang, tetap membuat lu bisa quote and quote berkarya, whatever it is, dan lu nyaman gitu. Angka bukan segalanya buat hidup lu, sensasi bukan segalanya buat hidup lu. Stop it dan majulah terus, whatever is it, apa nggak tahu. Oh ya, ini diskusi ya sama temen gue waktu di perjalanan pulang waktu itu. Menurut prankster ya, ini point of view dia. Mungkin menurut banyak prankster, banyak konten kreator gitu, orang tuh seneng masuk konten prank. Satu, orang tuh seneng ketemu sama orang berfollowers. Dua, terakhir, orang tuh seneng dapat duit abis di prank. Dan gue bisa pastikan enggak. Tidak semua orang seneng akan salah satu atau semua dari 3 poin tersebut. Ada loh orang yang emang nggak mau masuk konten. Ada loh orang yang nggak peduli sama influencer, mau di follow back, mau di like, mau di mention di story. Ada loh orang yang juga nggak merasa worth it dipermalukan di umum atau dimanapun ditukar dengan uang. Nggak tahu sih, mungkin 1 miliar itu worth it. Ya mungkin buat gue worth it kalau pranknya cuman apa sih, disiram air. Again, poinnya adalah kalau lu masih berpikir orang demen masuk konten, nggak semua. Ada satu prankster lagi tuh di Amerika, dan tadi kan Mizzy di UK, jadi ya ditangkap polisi sih ya. Di Amerika ada orang ngeprank bawa senjata di tempat umum. Endingnya apa? Mati. Jadi gue nggak tahu nyawa lu seberharga apa. Gue nggak tahu impian lu dapat sensasi, dapat panggung, dapat angka tuh sebesar apa sampai hal-hal sederhana mesti lu abaikan. Padahal itu adalah hal yang membuat lu bisa selamat hidup di dunia ini. Kalau lu berimpian kayak Mizzy atau kayak prankster Amerika yang udah dead itu, get some help. Dan ya itulah dia seputar internet kali ini. Hanya untuk kembali mengingatkan, ini bukan pertama kalinya gue negur orang di masalah konten prank. Gue rasa lu bisa cari Enobening Prank, di situ udah banyak beberapa video YouTube gue yang gue mengkritisi konten-konten prank yang memang wah ini mah udah nggak sehat gitu loh. Silakan lu pamer outfit 200 miliar lu apa naik first class lu, konten-konten pamer kekayaan aja lah. Silakan juga lu main Mobile Legends sampai rank lu apa ngalahin presiden Zanzibar whatever it is juga. Itulah ya udahlah. Ya cringe ya, nyebelin ya, nggak sesuai target audiens segala macam. Ya mending yang kayak gitulah, yang aneh gitu, yang ngomong guys satu video bisa sampai 1001 kali gitu instead of merugikan orang lain. Go, serius. It's okay to be cringe rather to being a criminal. Yalah, yalah. Oke, itu aja dari gua seputar internet kali ini. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka konten-konten kayak gini dan kalian mau support gua, kalian bisa beli merch gua di bit.ly/tokocs. Buka browser kalian dan ketik itu langsung ngarah ke e-commerce. Dan kalian bisa pilih berbagai macam merch. Gua saranin kalian bisa beli jaket, bukan clickbait, jaket yang tipis adem tapi tetap yang menghangatkan. Pas panas jadi tetap bisa lo pakai, pas dingin tepat banget lo pakai. Dan ya, awas aja jangan sampai di Indonesia ada kayak gini-ginian. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.